Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan hari ini alhamdulillah saya masih diberi kefokusan untuk tetap fokus membahas tentang kisah-kisah Islam, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah teladan. Bukan untuk bermaksud menggurui ya teman-teman, hanya saja saya ingin keseharian saya itu lebih ke positif aja gitu. Dan menurut saya ketika saya punya keinginan untuk coba deh cerita-cerita kisah sahabat gitu, akhirnya keseharian saya tuh mau belajar gitu, mau mencari tahu sejarah gitu, belajar gitu. Karena ya apa yang mau saya sampaikan kalau saya nggak punya ilmu gitu, apa yang mau saya ceritakan kalau saya hanya nggak mau belajar kayak gitu. Saya bukannya pintar terus saya cerita-cerita gini, nggak. Saya tuh ini tuh untuk motivasi saya supaya saya mau belajar gitu aja sih. Semoga niat saya selalu dijaga oleh Allah SWT, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud untuk yang kurang baik. Semoga Allah selalu menjaga supaya niat saya selalu baik, lillahi ta'ala kayak gitu. Kali ini saya akan membahas kisah tentang seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau sempat diangkat oleh Rasulullah SAW, bernama Zaid bin Harithah. Sebelum kita mulai, kita membaca sholawat dulu untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, yang akan mencari kita teman-teman nanti di akhirat. Ya, beliau bersabda bahwasanya nanti di akhirat aku akan mencari umatku ya, dan disitu kita tuh juga saudara-saudara gitu. Umatku seperti seorang ayah mencari anaknya. Jadi ketika malam sunyi Rasulullah SAW tuh merenung gitu. Terus ditanya sama Ali, sama Abu Hurairah, sama ada Bilal bin Rabah juga gitu. Kenapa ya Rasulullah, kenapa sedih gitu? Rasulullah tuh rindu, kata Rasulullah tuh rindu dengan saudara-saudaranya gitu. Terus Abu Hurairah menjawab, apakah kami bukan saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak melihatku, tidak hidup di zamanku, hidup mereka adalah setelah di zaman kalian, tapi mereka mencintaiku, mereka membelaku kayak gitu. Mereka adalah saudara-saudaraku gitu. Nanti kalau di akhirat aku akan mencari mereka seperti seorang ayah mencari anaknya gitu. Rasulullah SAW tuh bakal nyari kita teman-teman. Kita lanjut salawat kayak gitu. Oke, lanjut langsung aja di kisahnya Zaid bin Harithah ya teman-teman. Zaid bin Harithah ini berasal dari suku Kalb ya teman-teman, Bani Kalb. Bani Kalb ini tinggalnya di sebelah utara Jazirah Arab. Ayahnya bernama Harithah ya kan, Zaid bin Harithah, ayahnya bernama Harithah. Lalu ibunya bernama Su'dah bin Sa'labah. Ibunya ini berasal dari Bani Ma'in. Jadi ketika usianya 8 tahun, ibu Zaid bin Harithah ini mengajak Zaid bin Harithah untuk mengunjungi kaum ibunya nih, mengunjungi saudara ibunya nih, yaitu di Bani Ma'in. Nah, ibunya pergi berdua karena ayahnya ini sedang sibuk. Jadi ibu dan Zaid ini pergi berdua. Sesampainya di tempat di mana Bani Ma'in ini
mereka udah sampai di Bani Ma'in, cuman Bani Ma'in ini lagi ada perampokan nih, perampokan penjarahan oleh suku Qoin. Suku Qoin ini menjarah, mengambil harta benda mereka dan mengambil anak-anak kecil untuk dijadikan budak, dijual gitu. Anak-anak kecil itu diambil, diculik ya oleh Bani Qoin ini. Salah satu anak itu adalah Zaid bin Harithah. Nah, perjalanan Zaid bin Harithah ya, jadi terpisah. Zaid bin Harithah ini terpisah oleh ibunya. Terus diculik, terus dia dibawa ke pasar budak nih, di pasar Ukas. Nah, ditawar-tawarin dengan harga 400 dirham. 400 dirham itu sama dengan Rasulullah SAW membeli untanya Abu Bakar Siddiq ya, 400 dirham. Terus seharga baju besinya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an yang dijadikan mas kawin itu juga 400 dirham. Jadi si Harits bin Harithah ini, sahabat Harits bin Harithah, Zaid bin Harithah ini dijual dengan harga 400 dirham. Nah, setelah ditawar-tawarkan, dibeli nih oleh keponakan Ibunda Khadijah radhiyallahu an, yaitu Hakim bin Hisham bin Khuwailid gitu. Bin Khuwailid. Jadi masih keponakan Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Ada kisah yang menyatakan bahwasanya yang ngebeli itu Ibunda Khadijah langsung nih. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya dibeli oleh Hakim bin Hisham, lalu dihadiahkan untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Nah, pada saat itu Ibunda Khadijah radhiyallahu an belum menikah dengan Rasulullah SAW. Belum menikah nih. Belum menikah ya, masih jauh gitu. Nah, ketika tinggal bersama Ibunda Khadijah ini diperhatiin Harithah ini, Zaid bin Harithah ini perhatiin anaknya rajin, sopan gitu ya. Terus ditanya, "Hai Zaid, siapa sebenarnya dirimu?" gitu kan. Terus diceritain bahwasanya dia diculik, dijual gini. Terus akhirnya Ibunda Khadijah pun terharu kayak gitu ya. Terus sayang sama Zaid bin Harithah ini. Terus Rasulullah SAW menikah nih, dengan singkat cerita Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Setelah menikah, Ibunda Khadijah radhiyallahu an menghadiahkan Zaid bin Harithah ini untuk Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW. Dihadiahkan. Nah, Zaid bin Harithah ini yang semuanya seperti kehilangan sosok keluarga, kehilangan keberadaan keluarga, sering sedih, ingat sama orang tuanya, ingat sama ayah ibunya gitu. Tapi ketika tinggal bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat memuliakan Zaid bin Harithah, menganggap seperti keluarga. Pokoknya Zaid bin Harithah dimuliakan gitu, sehingga Zaid bin Harithah ini merasa tinggal bersama keluarga kayak gitu, merasa memiliki sosok ayah gitu. Pokoknya Zaid bin Harithah ini jadi jarang sedih. Nah, terus Zaid bin Harithah ini tinggal bersama Rasulullah kan, tapi ayah Zaid bin Harithah ini rindu banget gitu. Terus bikin syair-syair banyak untuk anaknya, tanya ke sana kemari siapa yang tahu keberadaan anaknya. Setiap ada kafilah dagang ditanya, tahu keberadaan anaknya enggak, ciri-cirinya gini ditanya. Setiap ada orang yang lewat di tempat tinggalnya gitu, orang asing lewat gitu, ditanya, tahu enggak keberadaan anaknya, ciri-cirinya gini. Dan akhirnya pada suatu hari ada dari Bani Kalb, Bani dari ayahnya ini menunaikan ibadah haji itu, pokoknya ibadah di Mekah lah. Mekah itu pada saat itu tuh ya ada ibadah haji, ada tawaf ya kan, kayak gitu-gitu. Tapi pelaksanaannya itu tidak secara Islam. Pelaksanaannya itu kalau yang kafir itu yang disembah ya berhala gitu. Kalau tawaf ya telanjang mereka. Kalau perempuan itu malam, kalau laki-laki itu siang hari gitu. Jadi waktu melaksanakan haji ibadah di Mekah ini ketemu sama si Zaid bin Harithah. Terus
kayak Zaid ya gitu, kayak Zaid ya. Ditanya apakah kamu anak Harisa gitu, ya benar, terus tanya kabar gini-gini, tanya kabar, oh ternyata kamu dikasih tahu kalau tinggalnya bersama keluarga Muhammad SAW, ya saat itu panggilnya Muhammad gitu, keluarga Muhammad gini-gini, Al-Amin, Muhammad Al-Amin julukannya Rasulullah SAW waktu belum diangkat sebagai Rasul kan. Jadi ketika pulang si kaum ini yang menunaikan haji pulang ke tempat tinggal mereka, cerita sama ayah Zaid bin Harisah kalau mereka tuh ngelihat anaknya gitu di Mekah, ngelihat anaknya di Mekah tinggal, cerita kalau tinggalnya bersama keluarga Muhammad Al-Amin kayak gitu. Terus akhirnya ayahnya kan seneng banget tuh, pokoknya mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjemput Zaid bin Harisah, menyiapkan uang untuk tebusan, pokoknya juga mengajak saudaranya namanya Ka'ab, itu saudara dari ayahnya bernama Ka'ab, pamannya Zaid bin Harisah, untuk menjemput Zaid. Ketika sampai di kediaman Rasulullah SAW, ayah Zaid ini menyampaikan maksudnya untuk menjemput Zaid bin Harisah. Nah, ketika sampai di situ mengutarakan maksudnya kalau mau menjemput Zaid bin Harisah dan bersedia membayar tebusan untuk Zaid bin Harisah. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab bahwasanya kita harus menanyakan langsung kepada Zaid. Jika ia berkenan ikut denganku, maka biarlah Zaid bersamaku. Tapi jika Zaid ingin mengikuti kalian, ingin pulang bersama kalian, maka kalian tidak perlu membayar tebusan kayak gitu. Terus ayah Zaid mengatakan, sungguh engkau telah berlaku adil. Ayah Zaid mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Zaid dipanggil. Ketika Zaid dipanggil, wahai Zaid, apakah engkau mengenali dua orang ini gitu. Terus Zaid bilang, ya Rasulullah, aku tentu saja mengenali mereka. Terus Zaid bin Harisah itu melepas kerinduan kepada ayahnya, nangis. Zaid bin Harisah ketemu sama ayahnya terharu gitu, nangis. Udah nangis, rindu, pelukan. Dan setelah Zaid bin Harisah tenang, terus ditanya, wahai Zaid, apakah engkau mau ikut bersama mereka kayak gitu. Terus Zaid tuh mikir gitu, mau ikut ayahnya apa mau ikut Rasulullah gitu ya, mau ikut Nabi Muhammad SAW, mau yang mana nih gitu-gitu. Terus akhirnya Zaid bin Harisah pun memutuskan untuk ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Itu ayahnya sumpah serapah nih, ayahnya marah nih dengar keputusan Zaid yang lebih memilih kepada Nabi Muhammad SAW. Marah ayahnya, ngomongin gini lah ya, sempat kesel gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW menenangkan ayah Zaid bin Harisah ini. Diajak nih ayah Zaid bin Harisah, paman Zaid, dan juga Zaid diajak ke namanya Hijir Ismail ya, pokoknya letaknya berada di sebelah Ka'bah gitu. Terus orang-orang pada berkumpul. Rasulullah SAW mendeklarasikan bahwasanya mulai saat ini Zaid bin Harisah adalah menjadi anakku kayak gitu, kuangkat menjadi anak, kumerdekakan dan kuangkat menjadi anak gitu. Akhirnya semenjak saat itu masyarakat Mekah memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tadinya manggilnya Zaid gitu aja, tapi ketika diangkat anak oleh Rasulullah SAW, masyarakat Mekah memanggil Zaid itu dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Udah nih, terus ayah Zaid akhirnya kan tenang. Oh alhamdulillah ya, intinya ya bersyukur lah bahwasanya udah tenang, anaknya memilih Nabi Muhammad SAW dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tenang, terus beliau pulang. Nah setelah itu Zaid bin Harisah ya, singkat cerita, Zaid bin Harisah ini ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, Zaid bin Harisah ini termasuk as-sabiqunal awalun ya, orang yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya Zaid bin Harisah ini adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya yang kedua adalah Ali. Wallahu alam ya, kita nggak tahu. Tapi Zaid bin Harisah ini masuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun.
Nah, Zaid bin Harisah ini setia sekali dengan Rasulullah SAW. Beliau juga yang menemani Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah SAW pergi ke kota Taif ya, dizolimi dengan penduduk kota Taif, dilempari batu. Itu Zaid bin Harisah yang melindungi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW terluka, tapi Zaid juga berusaha melindungi, kayak gitu, dizolimi. Ketika itu peristiwanya adalah tahun ke-10 kenabian. Rasulullah SAW dirundung kesedihan, ditinggal wafat oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu an, ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib. Dan Bani Hashim itu, suku Bani Hashim itu, kepala suku Bani Hashim itu jatuh kepada Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu tau kan, Abu Lahab ini kan musuh banget sama Rasulullah SAW. Jadi beliau tuh mengumumkan bahwasanya Bani Hashim tidak lagi menjamin kepada Muhammad. Intinya kalau di bahasa Arab dahulu itu kan maksudnya aku menjamin kepada ini, aku menjamin kepada seorang itu ada jaminannya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menjahati seseorang itu ada yang menjamin gitu. Jadi Rasulullah SAW ini sudah tidak ada menjamin lagi. Ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu an meninggal, ketika paman beliau meninggal, itu sudah tidak ada menjamin lagi. Siapapun yang membunuh Rasulullah SAW sudah tidak dipermasalahkan gitu loh. Seolah-olahnya tuh kayak gitu. Abu Lahab, jahatnya Abu Lahab. Jadi ketika itu Rasulullah SAW kan sedih banget gitu, udahlah ditinggal oleh orang-orang terkasih, udah Abu Lahab semakin menjadi-jadi, kafir Quraisy pun semakin menjadi-jadi karena udah nggak ada yang ngelindungin secara fisik ya, yang ngelindungin ya emang Allah Subhanahu wa taala, tapi secara fisik di dunianya itu udah nggak ada yang ngelindungin banget gitu, nggak kayak waktu masih ada paman beliau Abu Thalib kayak gitu, udah nggak ada yang menjamin. Jadi kafir Quraisy itu berusaha lah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW pun hijrah kan ke Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah nih, singkat cerita ya, udah sampai ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah, Nabi Muhammad SAW ini dapat perintah untuk menikahkan Zaid bin Harisah nih. Zaid bin Harisah ini udah usianya menikah nih, udah waktunya menikah. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menikahkan Zainab binti Jahsy, masih sepupu beliau sebenarnya, untuk menikah dengan Zaid bin Harisah. Ini untuk menghapus perbedaan kesetaraan gitu. Jadi Zainab binti Jahsy ini anak bangsawan gitu, tingkat tinggi lah ya gitu. Sedangkan Zaid bin Harisah kan ya mantan budak kayak gitu. Supaya terhapus nih perbedaan kayak gitu, bahwasanya yang membedakan manusia adalah iman dan takwa. Akhirnya semula nih Zainab binti Jahsy ini menolak ketika dipinang untuk Zaid bin Harisah. Pertamanya nolak gitu. Tapi turunlah ayat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Aku tak ngajin sih ya bunyinya. Masya Allah. Nah, pertamanya Zainab binti Jahsy ya karena seorang yang cantik dari bangsawan, kok dinikahinya sama Zaid bin Harisah. Zainab ini nolak nih. Nah, terus turun ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qallallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya dengan turun ayat seperti itu, Zainab binti Jahsy pun mau dinikahkan dengan Zaid bin Harisah.
pernikahannya nggak lama, cuman 1 tahun aja nih. Zaid bin Harisah pernikahannya cuman 1 tahun. Setelah itu Zaid bin Harisah nih sering curhat sama Rasulullah SAW, pingin kalau binduk rumah tangganya nih nggak tentram, ribut terus kayak gitu, nggak aman lah, pingin gimana gitu. Terus Rasulullah SAW tuh memerintahkan Zaid untuk menasihati Zaid untuk bersabar kayak gitu, untuk bersabar, sabar gitu. Akhirnya padahal Rasulullah SAW ini udah paham maksud Allah bahwasanya Zaid bin Harisah ini bakalan nantinya tuh bakal cerai dari Zainab, bakal cerai dari Zainab bin Jahsy dan bakal dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ini nggak enak hati nih mau ngomongnya sama Zaid untuk cerai gitu kan, nggak enak hati, sehingganya ya gimana ya, Rasulullah SAW ini udah paham Allah itu bermaksud untuk menghapus kebiasaan jahiliyah yang memanggil anak angkat dengan bin ayah angkat gitu. Jadi menghapus binnya Zaid ini loh. Zaid kan ini binnya kan dibinin Muhammad nih. Nah, ketika turun ayat ini, ketika turun kisah ini, nantinya Zaid bin Harisah pun diganti, baru dipanggil dengan nama Zaid bin Harisah setelah ini. Karena dahulunya di Arab ini dipanggilnya Zaid bin Muhammad kayak gitu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh anak angkat dibinin, binnya itu bin ayah angkat gitu, harus bin tuh harus ayah kandung kayak gitu. Akhirnya tapi Rasulullah SAW nih nggak enak hati mau nyampein ke Zaid nih, nggak enak hati gitu. Akhirnya turunlah ayat ke 37, Al-Ahzab ayat ke 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsyah. Falamma qala Zaid tuh ada tertera langsung namanya di Al-Quran, satu-satunya sahabat yang namanya tuh langsung ada di Al-Quran, Masya Allah nih. Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qalau minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi Rasulullah SAW itu ditegur sama Allah, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertawakallah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah gitu. Rasulullah SAW tuh kadang-kadang ngerasa nggak enak gitu ya. Sini tuh kenyataan kayak gitu tuh. Nah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, ya dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Masya Allah. Sampai turun ayat. Dan akhirnya setelah masa idah Zainab binti Jahsy selesai, Rasulullah SAW pun meminang Zainab binti Jahsy. Nah, pada ayat ke-38 surat Al-Ahzab itu
Dinyatakan bahwasanya Allah berfirman, tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Terus di ayat ke-40, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Peristiwa ini tuh hikmahnya, pertama dihapusnya kebiasaan memanggil Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haithah, Zaid bin ayah kandungnya. Terus yang kedua itu supaya mantan-mantan istri anak angkat itu halal gitu kalau mau dinikahin sama ayah angkatnya gitu. Ya, zaman dahulu itu seorang wanita tuh perlu pelindung banget ya teman-teman. Makanya tuh seorang laki-laki banyak yang menikahi banyak perempuan gitu, karena ya bayangin aja masa perang, sedangkan kamu nolongin perempuan itu pegangan aja kita haram gitu, gimana kita mau nolongin gitu. Makanya tuh banyak wanita yang perlu dilindungi. Akhirnya ya menurut aku nih, logika aku tuh gitu ya, logika aku main gitu, masa perang, masa maksudnya yang lemah aja, anak kecil aja diculik jadiin budak, ya bisa aja kan perempuan diculik terus dijadiin budak gitu kalau nggak ada pelindung gitu. Jadi tuh ya wallahu alam bisawab, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik, kita bisa berpikir positif. Insyaallah. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.